bulan berlalu, misteri kematian diplomat muda Arya Daru kembali diburu. Pihak keluarga secara mengejutkan muncul ke hadapan publik dan meminta pertolongan kepada Presiden, Kapolri, Menteri Luar Negeri, hingga Panglima TNI dinilai menjadi pihak yang paling mampu menjelaskan penyebab pasti kematian Arya Daru. Lalu benarkah ada potensi keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tewasnya sang diplomat muda? Mampukah aparat membuka kasus ini secara tersurat dan tanpa syarat? Inilah episode ke-43 di Poin Investigasi. Saya Diputro Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara eksklusif langsung dari indekos Arya Daru dan rooftop Kemlu. Apakah sampai dengan saat ini, Pak, polisi masih meyakini bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tewasnya Arya Daru? Hingga saat ini Polda Metro Jaya masih berkesimpulan bahwa belum ditemukan ada keterlibatan orang lain di situ dan belum ada tindak pidana. Saudara, ini adalah kamar dari diplomat muda Arya Daru yang pada saat itu ditemukan tewas meninggal dunia, persis di kasur yang berada di depan saya. Saya akan coba buktikan, saudara, apakah betul ada kemungkinan orang keluar dari jendela. Saya akan coba, saudara, apakah sulit atau tidak. Saya akan coba buktikan apakah bisa terkunci dari luar. Apakah mungkin jika ada keterlibatan pihak lain terkait dengan tewasnya Arya Daru, tempat ini yang kemudian menjadi tempat masuk dan tempat keluar? Tidak mungkin seseorang yang mau melakukan dalam tanda kutip bunuh diri ada luka-luka memar, luka lebam. Apa yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum dan keluarga dalam tanda kutip merupakan pernyataan serius. Diduga ada keterlibatan pihak lain. Siapa pihaknya, Pak? Saya akan coba gambarkan, saudara. Posisinya seperti ini Arya Daru, Mas, ya? Oke, dan visual yang terlihat bagian depan jalan dari kantor Kementerian Luar Negeri. Dan di sini begitu turun dia ada bersimpuh. Pihak keluarga mendapat surat ataupun amplop coklat berisi gabus dengan sejumlah simbol, bunga, hati, dan juga bintang. Kenapa ada bintang? Kesimpulan sementara kami, kalau bintang itu berada di langit, berarti kan ada yang tertinggi di sini. Diplomat muda Arya Daru, apakah betul Arya Daru meninggal tanpa adanya unsur pidana, termasuk juga tanpa keterlibatan pihak lain? Saya sudah hadirkan polisi dari Polda Metro Jaya yang akan membuka secara terang benderang dan transparan terkait dengan kasus ini. Ada AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubdit Pemnas Polda Metro Jaya, didampingi dengan Kompol Tirto, dan juga ada Panit Subdit Resmo Polda Metro Jaya, ada AKP Fahrul, dan juga silakan. Ada juga penjaga kosan, Pak Siswanto. Bapak-bapak, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk kemudian hadir di depan dari kos almarhum Arya Daru. Saya ingin tanyakan dulu, apakah sampai dengan saat ini, Pak, polisi masih meyakini bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tewasnya Arya Daru? Karena di sisi lain, ayah dari Arya Daru, Pak Subaryono, seakan belum bisa menerima secara logika terkait dengan apa yang kemudian menimpa anak. Aku yakin. Masih meyakini bahwa kematian almarhum Arya Daru masih misterius dan ada keterlibatan pihak lain. Kami paham apa yang dirasakan oleh pihak keluarga. Kami juga sangat menghormati yang menjadi pemikiran dari pihak keluarga, khususnya bapaknya dari korban. Yang pasti kami jelaskan di sini bahwa hingga saat ini penyelidik sudah maksimal melakukan segala suatu proses penyelidikan, mulai dari olah TKP, mengumpulkan alat bukti, mengambil keterangan saksi, kemudian ahli, sehingga setelah itu habis itu mensinkroniskan seluruh keterangan, dan masih sampai saat ini Polda Metro Jaya masih berkesimpulan bahwa belum ditemukan ada keterlibatan orang lain di situ dan belum ada tindak pidana di sana. Jadi pernyataan konvers polisi itu
Bagi kami selaku penasihat hukum dan keluarga, Ya. itu merasa sangat prematur. Sangat prematur. Sangat prematur karena penyelidikan belum tuntas dan belum lengkap. Oke, ada bahasa belum ditemukan ada keterlibatan pihak lain dan belum ditemukan unsur pidana. Artinya kasus ini masih terbuka jika ada temuan baru. Apabila ada klausul baru atau alat bukti baru yang bisa atau yang berkaitan dengan peristiwa ini, akan kita uji, ya, akan kita uji alat bukti tersebut, kita persesuaikan dengan keterangan-keterangan yang sudah kita dapatkan dengan alat bukti yang baru tersebut, ya. Kalau memang nanti itu bisa dibuka ke penyidikan, akan kami buka penyidikan. Bahwa tentu publik dan kita semua harus mengapresiasi dan juga menghargai proses penyelidikan yang kemudian sudah dilakukan oleh polisi. Tapi saya akan coba uji hari ini, boleh Pak? Boleh? Saya temani Matthew. Ada satu teori yang kemudian menyatakan bahwa ini kan ada 2 pintu Pak. Ya. Ada kemungkinan jika ada keterlibatan pihak lain, bisa saja orang tersebut masuk melalui pintu kiri yang tidak pernah diekspos oleh polisi. Asis, tolong dulu. Dan ini di atas juga ada CCTV yang pada saat itu merekam kepulangan ya dari area Daru pada pukul 23.23 di kosnya pada 8 Juli 2025. Saya akan tunjukkan saudara, ini untuk pertama kalinya secara eksklusif polisi berani mengajak media untuk kemudian masuk ke dalam kos dari area Daru. Dan memang kalau dilihat ini ada mungkin beberapa ruang ya. Oke, yang ini kamar 103, kamar 102 dan satu lagi 101 punya pemilik. Ya. yang ini punya pemilik. Pemilik. Oke, artinya ada 3 ruangan ya Pak Sis ya? 3 ruangan dan tidak bisa masuk ke Tidak ada gedung akses. utama Tidak ada. melalui area ini. Tidak ada akses. Itu bisa dipastikan. Dipastikan selain Oke. dari depan. Baik dari kamar ini juga tidak ada pintu di belakang. Baik, kita coba ke sebelah ya. Saya akan coba menuju saudara ke pintu yang kemudian betul-betul menjadi perhatian publik. Boleh dibuka? Oke, dan dibukanya harus dengan akses ya Pak ya? Yes. Oke. Baik. Kita akan coba masuk bersama dengan pihak kepolisian dan juga Pak Siswanto. Dan ini ada kamera juga di situ ya Pak ya? Ya. Di belakang pintu. Ya. Ini 2 ruangan yang masih digunakan untuk Toko vape. toko vape ya? Iya, Berarti toko vape. ini bukan kamar? Bukan. Oke, bukan kamar. Dan ini adalah kamar 105 yang kemudian menjadi epicentrum ataupun lokasi ditemukannya diplomat muda Arya Daru tewas dengan kondisi kepala terbungkus plastik dan juga terlilit lakban. Kita akan masuk ke sini, tapi saya ingin konfirmasi dulu bahwa yang menjadi pertanyaan publik, yang menjadi teori kedua mungkin, kegelisahan dari publik adalah kenapa CCTV yang kemudian dimunculkan oleh polisi hanya yang situ? Karena ada 2 CCTV di sini, Pak. Jadi untuk CCTV yang kami analisa yang di sini yang merupakan CCTV utama yang terakses dengan pemilik kos. Jadi kami hanya menganalisa yang berada di sudut seperti ini karena yang sebelah sini sudah tidak berfungsi. Sudah tidak berfungsi, tapi sudah diambil mungkin memorinya oleh polisi. Ya sudah, kami sudah mengambil semua memori yang ada di sini sih. Ada satu kabel hitam, apakah itu CCTV juga Pak? Menurut keterangan dari penjaga kos itu bekas lampu yang sudah lama tidak digunakan. Betul itu bekas lampu Pak Bekas lampu, Siswanto? Pak. Oke, artinya bukan bekas CCTV? Bukan. Saya datang udah seperti itu. Karena yang kemudian dipertanyakan lagi oleh keluarga ataupun penasihat hukum dari Arya Daru adalah siapa yang kemudian menginstruksikan untuk menggeser CCTV tersebut pada pagi harinya, apakah betul sang istri atau pemilik kos? Kami luruskan di sini bahwa CCTV itu berubah sudut angle-nya pada saat istri meminta untuk penjaga kos, Pak Sis, mendobrak pintu. Oke. Jadi permintaannya mendobrak pintu. Tolong Pak, tolong didobrak, tolong cek suami saya. Seperti itu ya Pak Sis ya. Nah, pada saat itu Pak Sis melaporlah kepada pemilik kos, kemudian pemilik kos mengizinkan, dan inisiatif dari pemilik kos merubah sudut dari angle CCTV tersebut agar bisa membuktikan menyaksikan dan merekam setiap pergerakan atau apapun yang dilakukan oleh Pak Sis
apabila nanti ada komplain dan sesuatu ke depan. Secara total ada berapa CCTV? Untuk CCTV yang kami analisa sejauh ini ada 20, itu tidak hanya yang ada di kos, tapi juga di tempat kerja dan juga di Mall Grand Indonesia. Untuk yang di kos ini? Kalau di sini kami mengambil kurang lebih sekitar 5 titik. Ya. 5 titik? 5 titik utama, siap. Dan ada juga sebelah sana yang tidak dimunculkan kepada publik. Mengapa demikian? Yang untuk kamera tersebut kami sudah coba periksa ke lab cyber, namun dari rekaman sisi tersebut tidak ada. Dalam artian memorinya tidak ada rekaman sama sekali. Tidak ada rekaman sama sekali, dan Ya. itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke, baik. Saya akan tunjukkan dulu sebelum kita masuk. Dan kondisinya ini setelah ini ya, Pak Sis? Ya. Setelah pada saat 8 Juli pagi ya, Pak Siswanto mencoba untuk kemudian menyongkel sesuai dengan permintaan dari istri almarhum. Kita boleh masuk ya, Pak Sis, Pak Ronald, dengan Mas Fahrul. Ini untuk pertama kalinya kita diizinkan masuk oleh polisi berdasarkan izin dari penyidik Polda Metro Jaya ya. Oke, baik, silakan bisa dibuka aksesnya. Oke. Saudara, ini adalah kamar dari diplomat muda Arya Daru yang pada saat itu ditemukan tewas meninggal dunia. Persis di kasur yang berada di depan saya. Ini adalah momen pertama kali dan mungkin secara eksklusif polisi menunjukkan kepada kita semua saudara bahwa memang kamarnya ini Tidak ada rusak. tidak ada yang rusak sama sekali. Tidak ada rusak. Ini ditutupi wallpaper ya Pak ya? Wallpaper sudah lama. Terus saya akan periksa semuanya. Ini oke, memang bangunan-bangunan keras ya Pak ya? Iya. Tidak ada sama sekali mungkin bekas atau yang diperbaiki atau mungkin bolong dan lain sebagainya di atapnya juga ya? Tidak ada yang rusak sama sekali. Tidak ada yang rusak sama sekali. tidak ada. Ini wallpaper ya? Iya. Bukan. Oke. Baik. Ini sebelah tempat tidurnya ini ada bagian ruang khusus mungkinnya untuk kemudian menaruh baju dan lain sebagainya. Ini Ini lemari pakaian. lemari almarhum. pakaian dari almarhum ya? Iya. Barang-barangnya sudah dibawa oleh ya? keluarga. Sudah dibawa oleh keluarga. Dan ini kamar mandinya. Saya boleh buka ya? Ya. Ini kamar mandi yang biasanya tidak dimatikan oleh Arya Daru ketika berada di kos, tapi pada saat itu dimatikan. Saya akan coba tunjukkan, saya pastikan ya. Ini tidak ada yang rusak sama sekali, atap-atapnya dalam kondisi normal ya. Ini juga tembok-temboknya dalam kondisi yang tentu akan sangat sulit ya kalau memang ada bongkaran ataupun mungkin lubang di bagian ini. Oke. Baik. Jadi akses untuk masuk kamar ini cuma pintu dan jendela. Oke. Aksesnya hanya pintu dan jendela. Tapi ini akan saya bahas belakangan. Iya. Pak Renal, saya ingin kembali lagi sini. Ini untuk spraynya masih yang digunakan oleh almarhum. Ya, pada saat ditemukan. Oke. Karena saya akan tunjukkan. Ini ada robekan ya? Ya. Ada robekan, ada titik juga yang kemudian dirobek, dan di situ juga ada bagian yang dilingkari. Apa maknanya? Jadi ini kemarin hasil dari olah TKP kami. Jadi tim Lab 4 mengambil beberapa sampel yang ditemukan di tempat tidur ini. Jadi ada bekas tanda lingkaran ataupun robekan, itu merupakan olah TKP kami. Olah TKP ya. Dan ini pasti selimut yang saat itu diangkat oleh Pak Siswanto. Di selimutnya. Jadi pada saat pertama kali ditemukan, pada saat itu keadaannya almarhum masih tertutup oleh selimut. Oke. Ya, keadaan kaki dan tangan juga tidak ada terikat ataupun terlilit benda lain, jadi dalam kondisi bebas seperti itu. Oke. Tapi memang kondisinya itu terbungkus plastik terlebih Iya. dahulu. Udah terbungkus plastik, kemudian terlilit oleh lakban warna kuning tersebut. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan? Karena kalau secara visual ada beberapa bagian tubuh yang mungkin memar, bahkan kalau tidak salah saya melihat juga hidungnya, mohon maaf, agak sedikit bengkok ya. Ada beberapa luka di bagian lengan. Oh, di bagian lengan. Di bagian lengan, dan juga hasil pemeriksaan juga menunjukkan ada beberapa luka juga di sekitaran leher dan juga wajah. Seperti itu. Kalau hidung almarhum itu dalam kondisi yang normal? Hidung dalam kondisi normal, dalam artian hidung tidak patah ataupun luka. Oke. Ketika almarhum pulang pukul 23.23, kemudian juga 1 menit berselang, pukul 23.24, almarhum keluar dengan membawa
tas ataupun membawa kantung sampah mungkin ya, yang memang cukup besar dan kemudian dibuang keluar, kembali lagi, dan berdasarkan keterangan Pak Siswanto itu hal yang tidak pernah dilakukan oleh almarhum. Ada isinya, Reno? Kurang lebih 12 Bisa item. ditunjukkan kamera, mungkin bisa diambil. Ada 12 item, Pak? Ya, Oke. 12 item ditambah dengan Ya, ada struk. Bagaimana polisi bisa memastikan bahwa peristiwa ini tidak melibatkan pihak lain ketika tidak ada bukti otentik, dalam tanda kutip misalnya CCTV di dalam kamar? metode yang digunakan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ya selain alat bukti konvensional, ya CCTV dan lain-lain, itu juga kita padukan dengan pembuktian scientific crime investigation, ya mulai dari pengambilan sidik jari, kemudian menyusuri tempat ini untuk mengambil segala suatu hal yang mencurigakan untuk menemukan adakah orang yang masuk selain dari korban ADP. Termasuk seluruh yang dari penjaga kos, tetangga-tetangga kosnya diambil semua DNA-nya. Dan begitu diketahui hasilnya, cuma satu DNA saja yang ada di dalam ruangan kos kamar ini, yaitu milik saudara ADP. Jadi dari dasar itulah, selain didukung dengan CCTV, tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar ini selain korban, yaitu ADP. Saya ingin menyinggung apa yang kemudian sebelumnya sudah dikatakan oleh Pak Reonald dan membuktikan, Pak, bahwa hanya terdapat 2 akses ketika seseorang ingin masuk ke kamar dari Arya Daru. Dan ini harus dibuktikan tentu untuk kemudian memberikan pemahaman yang utuh kepada publik bahwa selain pintu ada jendela yang kemudian mungkin saja jika memang betul ada keterlibatan pihak lain ini diakses. Sudahkah diselidiki juga oleh polisi? Sudah kami periksa untuk sidik jarinya dan juga kita memperagakan kemungkinan apakah orang bisa melewati jendela ini dan apakah termonitor juga di CCTV. Saya izin untuk coba mempraktekannya karena di sini juga ada bekas dari polisi ya. Pada saat melakukan peragaan, saya akan coba buktikan saudara apakah betul ada kemungkinan orang jika memang ada keterlibatan pihak lain keluar dari jendela. Saya akan coba saudara. Apakah sulit atau tidak? Ya. Memang nampak cukup sulit ya. Kalau memang keluar ini bisa dibilang mudah ya. Dalam arti bisa saja seseorang keluar dan saya akan coba buktikan apakah bisa terkunci dari luar. Dan memang bisa ya. Kemungkinan untuk bisa keluar dari jendela memang ada. Namun memang ada dan terkunci ya. Memang terkunci. Namun kita perlu perhatikan bahwa CCTV tidak merekam adanya gerakan ataupun siluet orang keluar ataupun masuk pada saat itu. Ditambah lagi apabila memang ada orang keluar, di sini bila diperhatikan ada lampu yang menggunakan sensor gerak. Ya, apabila ada orang bergerak ataupun ada gerakan di sini, otomatis lampu ini akan terang lebih nyala. Saya akan coba buktikan saudara apa yang kemudian dilihat atau mungkin dicek oleh Arya Daru pada saat 7 Juli malam. Dan visual yang terlihat mungkin bisa ditunjukkan adalah bagian depan jalan dari kantor Kementerian Luar Negeri. Saya izin boleh ke dalam untuk kemudian memastikan kepada publik bahwa apakah betul kecurigaan yang kemudian menyeruak ke permukaan. Ini adalah ruang tunggu ya, ruang tunggu, ruang tamu dari kosan ini. Ada berapa kamar Pak Siswanto secara total? Di sini ada 8. Ada 8? Ya, area sini ada 8. 9 sama saya itu. Ya, memang ada, nampaknya bagian atas ya. Saya akan masuk lebih ke dalam dari kos almarhum Arya Daru. Saudara, ini adalah kamar dari Pak Siswanto, kamar sejak awal di sini, Pak? Iya, sejak awal saya datang. Boleh saya intip sedikit? Boleh, silahkan. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah kamar dari Pak Siswanto. Untuk saat ini, kamar yang terisi masih sama seperti sebelum kejadian atau? Sekarang ada 2. 2? Itu sudah berkurang? Sudah berkurang. Baik. Nah, di depan dari kamar Pak Siswanto adalah dapur mungkin ya Pak ya? Dapur umum. Dapur umum yang memang bukan umum sih, bukan umum. Khusus saya. Dapur khusus Pak buat saya. Siswanto. Bukan umum. Berarti
yang ngekos di sini tidak bisa akses? Tidak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ada CCTV juga, saudara, di bagian sini. Di situ juga ada. Ini ada kamar mandi yang setiap hari digunakan pasti ya, Pak ya? Betul, itu. Oke. Adakah akses untuk mungkin naik ke atas dari sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, berarti ini tangga bukan untuk naik ke atas ya? Nah, itu untuk masang-masang lampu aja, Pak. Oh, untuk masang lampu. Oke, baik. Bahwa ternyata kos dari almarhum Arya Daru ini tidak satu lantai ya, Pak ya, tapi ada 2 lantai. Boleh kita lihat? Boleh, Oke. Pak. Saya akan coba ajak penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Pak Siswanto untuk melihat secara langsung, saudara, ke bagian atas dari kos almarhum Arya Daru. Saudara, kita sudah ada di, bisa dikatakan lantai 2 ya, lantai 2 dari kos almarhum Arya Daru. Memang situasi ini cukup luas ya. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tanyakan dulu, apakah mungkin jika ada keterlibatan pihak lain terkait dengan tewasnya Arya Daru, tempat ini yang kemudian menjadi tempat masuk dan tempat keluar? Jadi kalau kita perhatikan bersama, kiri kanan dari kosan ini langsung menempel kepada rumah orang lain. Dan Begitu juga dari belakang kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada akses ataupun pintu untuk masuk ke lingkungan kosan ini. Di sebelah sini juga bisa dilihat, ini berbatasan juga dengan rumah tetangga ya, sebelahnya ya. Tidak mungkin Mas masuk lewat sini, Mas Fatul? Ini memang kontrakan, tapi untuk masuk hanya lewat depan yang pemilik utamanya. Jadi untuk akses ke sini pun tidak ada. Dan ada satu ruangan lagi yang mungkin harus ditunjukkan juga ya kepada publik. Satu ruangan yang kemudian ada di lantai 2 kos almarhum Arya Daru. Ini apa, Pak Sis? Gudang. 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 Boleh saya masuk ya? Silakan. Saya akan masuk. Dorong aja, Pak. Nah. Oke. Oke. Satu-satunya ruangan di lantai 2 kos almarhum Arya Daru adalah gudang. Memang bisa dilihat kondisinya selayaknya gudang pada umumnya, menaruh barang-barang yang memang tidak digunakan lagi oleh pemilik kos atau mungkin juga penjaga kos. Untuk gudang ini juga sudah diperiksa? Sudah kami periksa. Hasilnya? Tidak ada tanda-tanda orang yang mungkin bersembunyi ataupun masuk melalui tempat ini. Saudara, untuk mengungkap secara terang benderang tidak hanya dari induk kos dari Arya Daru, saya bersama dengan pihak dari Polda Metro Jaya juga mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri dan akan menyusuri hingga ke rooftop. Ini adalah gerbang ataupun akses ke lingkungan Kemenlu yang pada malam itu Arya Daru berhenti di depan, kemudian jalan masuk ke dalam. Dan itu sesuai dengan CCTV? Sesuai dengan CCTV. Oke, dan pada malam hari ini pintu satu-satunya, artinya tidak ada pintu lain? Iya, pada malam hari akses hanya isi di sini. Oke, Ya. Bisa kita masuk ya? Ya. Oke. Sebelumnya juga kita sudah diizinkan ya, dan kita juga mengapresiasi pihak dari Kementerian Luar Negeri yang sudah membuka secara terang benderang akses dari kantor Kementerian Luar Negeri. Ada juga satu CCTV yang kemudian sebelumnya ditunjukkan oleh polisi pada saat Arya Daru baru masuk. Betul CCTV yang itu? Iya, yang kelihatan. Oke, saya ingin konfirmasi Pak, karena kan narasi yang kemudian tertuang di dalam CCTV itu adalah bahwa Arya Daru sedikit berlari. Dan pada saat beberapa minggu sebelumnya saya juga sempat berbincang dengan Wakapolri 2013-2014, Pak Ugroseno menyebutkan ada kemungkinan Arya Daru dibuntuti. Betul demikian? Berdasarkan pantauan kami dari CCTV dan juga keterangan saksi-saksi, pada malam itu tidak ada orang yang mengikuti ataupun kendaraan yang mengikuti Arya Daru ke tempat ini. Tidak ada yang mengikuti? Tidak ada yang mengikuti. Tapi cuaca pada saat itu sedang gerimis. Oke, ini adalah momen ketika Arya Daru tiba di kantor Kementerian Luar Negeri. Dan memang kondisinya, kami tekankan sekali lagi, terkonfirmasi hujan. Ya, Gerimis. Ya. kita bisa lihat juga di sini banyak security, yang mana apabila kita kaitkan dengan adanya orang yang mengikuti atau membuntuti, seharusnya dia sudah meminta tolong bantuan ataupun menyampaikan bahwa dia diikuti. Namun hal yang tersebut tidak terjadi, tidak dilakukan oleh Arya Daru sama sekali. Iya. Ini taksi dari Arya Daru persis berhenti di depan gerbang ya? Iya. Oke, ini momen Arya Daru tiba di Kemlu. Iya. Terlihat dia berlari ekspresinya kecil, juga masih tersenyum. Ya.
Dia berlari karena untuk menghindari hujan. Saya bersama dengan Pak Nopri, izin Pak di Kompas TV, dan Pak Alfiandi. Betul Bapak berdua adalah satpam yang kemudian berjaga pada tanggal 7 Juli 2025 malam? Betul, Bapak. Pada saat itu apakah Pak ataupun Arya Daru menyapa Bapak berdua? Siap saya menyapa beliau, karena saya kenal beliau. Responnya seperti apa? Responnya dia biasa aja sih, Pak. Dia mau turun ke basement, mau ngambil mobil. Saya izin untuk masuk ke dalam, boleh Pak ya? Siap, silakan Pak. Siap. Tadi dari agak sedikit berlari, Pak Ronald, akses untuk menuju basement di mana, Mas Fahrul? Berbelok seperti Langsung berbelok sini, Ya. tidak menuju ke lobi gedung utama? Tidak, menggunakan basement. Oke, saya akan masuk bersama dengan AKBP Ronald dan juga AKP Fahrul untuk menunjukkan kepada Anda, Saudara, ini adalah akses yang memang digunakan, bisa ditunjukkan oleh Arya Daru menuju ke basement. Posisinya tidak dikunci Pak saat itu, Pak? Tidak dikunci, Pak. Saya akan turun dengan Pak Ronald untuk melihat. Saya tunjukkan sekali lagi, Saudara, itu adalah CCTV yang mengcapture ataupun berhasil menangkap gambar dari diplomat muda Arya Daru sebelum menuju ke rooftop dari kantor Kementerian Luar Negeri. Saya akan tunjukkan lagi, itu CCTV yang juga berhasil mengambil gambar diplomat muda Arya Daru, dan ini adalah akses menuju ke dalam gedung Kementerian Luar Negeri. Oke, kita akan coba langsung masuk ke lift yang saat itu digunakan oleh Arya Daru, Saudara. Saudara, saya sudah tiba di lantai 12, bisa ditunjukkan dari gedung kantor Kementerian Luar Negeri, yang saat itu terlihat Arya Daru tiba di titik ini ya Pak ya? Ya. Sekitar hampir pukul 10 mungkin ya Pak ya? Kamera yang menangkap Yang di sebelah sana. Yang di sebelah Ya. sana? Di sana juga mungkin Sudah, menangkap ya iya, Pak ya? ada juga. Kalau di sini tidak ada CCTV ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali, oke. Saya akan coba naik, Saudara, bersama dengan pihak dari Polda Metro Jaya. Mas Fahrul, saya ingin konfirmasi lagi. Artinya ketika menaiki lantai ini masih menggunakan tas dan juga membawa satu kantung? Iya. Dan ini posisi di mana ditemukannya tas ransel dan juga belanjaan dari Arya Daru. Oke, saya akan tunjukkan, Saudara. Ini adalah lokasi ataupun titik ditemukannya tas dan juga paper bag yang dibawa oleh Arya Daru. Kita akan coba masuk ke rooftop, Saudara, lantai 12, dan ini adalah bagian rooftopnya dari kantor Kementerian Luar Negeri. Pak Ronald dan juga Mas Fahrul, mungkin bisa dijelaskan di mana titik pertama yang kemudian dikunjungi oleh Arya Daru ketika ada di rooftop Kemlu? Jadi berdasarkan pantauan CCTV, Arya Daru termonitor dia dua kali ya? mendekati dinding pembatas. Yang pertama ada di sudut sebelah sana, dan yang kedua ada di sini. Kita coba yang pertama dulu ya? Ya, Oke, saya akan ajak Anda, Saudara, untuk melihat secara lebih jelas. Ya. Di sini Ini lokasi pertama? lokasi pertama. Oke. Di lokasi ini kami juga menemukan adanya batu pijakan yang sudah diposisikan seperti ini. Batu pijakan yang digunakan oleh Arya Daru. Arya Daru untuk Ya. melihat ke bawah? Melihat ke bawah. Oke. Boleh saya coba ya, Mas ya? Saya akan coba buktikan, Saudara, apa yang kemudian dilihat atau mungkin dicek oleh Arya Daru pada saat 7 Juli malam. Dan memang di sini, di bawah ini, mungkin kamera bisa tunjukkan ada semacam balkon mungkin, Mas? Iya. Semacam balkon dan rooftop di bawahnya ya. Dan memang visualnya adalah ke bagian samping dari gedung kantor Kementerian Luar Negeri. Atap yang paling ujung, Saudara, adalah gedung Direktorat PWNI yang menjadi kantor ya dari Arya Daru. Kita akan coba menuju ke titik kedua, Saudara, ketika Arya Daru ini mungkin posisinya lebih, mohon maaf, lebih ekstrim mungkin ya, Iya, karena ada bantuan pijakan di sini. tidak ada bantuan pijakan, tetapi mencoba untuk kemudian meninggikan ya. Posisinya di sini. Di sini. Oke. Saya akan coba gambarkan, Saudara, memang posisinya ini nampaknya lebih. Oke, lebih. Posisinya seperti ini, Arya Daru, Mas ya. Oke, seperti ini, dan memang tumpuan sikut ini cukup berasa karena memang tingginya tidak sampai ya. Oke, dan visual yang terlihat mungkin bisa ditunjukkan adalah
Kalau untuk titik ini memang bagian depan jalan dari kantor Kementerian Luar Negeri. Dan di sini dia begitu turun, dia ada bersimpuh. Oke. Sekitar berapa detik? Kita lihat dari sisi. Apa maknanya Pak Reona? Seperti ada keraguan yang dari yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu. Oke. Dan itu hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Dan ini nyambung dengan ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa sekitar setahun yang lalu dia pernah survei tempat ini. Apakah bisa ditarik kesimpulan Arya Daru mendatangi rooftop pada tanggal 7 Juli bukanlah kali pertama? Ya, betul. Karena sudah ada keterangan dari saksi menyatakan bahwa dirinya sudah pernah melakukan pengecekan di kantor Kemenlu, namun korban menyampaikan kembali, iya kalau mati, kalau nanti nyangkut saksi nggak jadi mati, malah hidup cacat lagi. Itu kalimatnya. Oke, saya ingin coba buktikan sekali lagi, saudara, karena kalau di sini, ini 12, di sana lantai 8. Lantai 4, maaf, lantai 4. di sini yang bawah itu lantai 4. Ya. Oke. Oke, baik. Dan untuk tinggi badan almarhum Arya Daru 165 dengan posisi dinding yang setinggi ini butuh upaya lebih untuk bisa naik. Apa yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum dan keluarga dalam tanda kutip merupakan pernyataan serius karena diduga ada keterlibatan pihak lain. Siapa pihaknya, Pak? Sebab kematian korban akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Dua bulan berlalu penyebab kematian Arya Daru, diplomat muda yang tewas di kamar indekosnya dengan kepala terlilit lakban masih menyisakan tanya, terutama bagi pihak keluarga. Pada 23 Agustus, sang ayah akhirnya muncul ke hadapan publik. Ia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan, menginstruksikan Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI, hingga Kapolri untuk membuka terang kasus yang merenggut nyawa anaknya. Keluarga Arya Daru pun menempuh serangkaian langkah hukum. 28 Agustus melalui kuasa hukumnya, keluarga melayangkan surat kepada Kapolri untuk meminta bantuan pengungkapan kematian Arya Daru. 30 Agustus, antisipasi intimidasi, keluarga ajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada 3 September, kuasa hukum bertemu Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, guna mendesak kasus kematian Daru dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPR RI. 8 September, kuasa hukum berdialog dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Kemlu mendukung penuh langkah hukum yang mendorong Polri membuka penyelidikan lanjutan. Sementara itu, pada 9 September, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, salah satu kuasa hukum, bersurat kepada Panglima TNI untuk mengumpulkan data intelijen terkait misteri kematian Arya Daru. Dan pada tanggal 16 September, kuasa hukum kembali mendatangi Mabes Polri guna mengajukan permohonan perlindungan hukum bagi keluarga Arya Daru dan meminta penyelidikan lanjutan atas kematian Arya Daru. Misteri kematian Arya Daru makin terasa usai sebuah amplop coklat tiba di tangan keluarga berisi styrofoam bersimbol bintang, hati, dan bunga Kamboja. Tak lama kemudian makam Arya pun diusik oleh orang tak dikenal. Lalu apakah semua ini sekedar teror sunyi atau memang ada pesan tersembunyi? Kalau berkaca pada semiologi komunikasi ataupun mungkin makna dari sebuah simbol, apa makna dari pemberian simbol bunga? Jadi bunga ini kan bunganya juga bunga khusus, bukan bunga mawar, bukan bunga melati. Ini kan bunga Kamboja yang identik dengan pohon yang ditanam di kuburan. Jadi ini tentang kematian. Ketika simbol bunga ini kita kaitkan dengan pesan dalam tanda kutip kematian, tetapi di sebelahnya ada simbol hati. Apa maknanya, Prof? Jadi ini ada keterkaitan kausalitas tadi, leksikal. Jadi leksikalnya itu menunjukkan bahwa sebuah objeknya itu Arya itu sendiri, dan lambangnya adalah bunga, tetapi diberikan simbol lain, yaitu tanda cinta. Nah, tapi cinta yang berakhir kematian. Dan yang menarik juga ada satu simbol lagi, Prof. Selain bunga, hati, dan juga bintang. Bintang itu sesuatu yang tinggi.
Sesuatu yang tinggi. Jenderal juga semakin tinggi, banyak bintangnya semakin tinggi jabatannya. Keluarga Arya Daru ditemani tim kuasa hukum berharap kasus dibuka kembali. Mereka menginginkan kematian Arya Daru diungkap secara terang benderang. Saudara, saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari keluarga Arya Daru dengan Pak Nikolai Aprilindo dan juga Pak Dwi Librianto. Pak Niko, Pak Dwi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Polisi sebelumnya sudah menyampaikan konferensi pers dan mengatakan bahwa belum ditemukan unsur pidana. Banyak kejanggalan kami temukan, baik dalam hal otopsi sesuai dengan apa yang diterangkan oleh forensik RSCM, kemudian cara kematian dari almarhum. Tidak mungkin seseorang yang mau melakukan dalam tanda kutip bunuh diri atau bahasa halusnya tidak melibatkan pihak lain. Itu dia sebelum meninggal ada luka-luka memar, luka lebam. Apa yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum dan keluarga dalam tanda kutip merupakan pernyataan serius karena diduga ada keterlibatan pihak lain. Saya ingin langsung tanyakan, siapa pihaknya, Pak? Kalau pihaknya, kami belum dapat memastikan siapa pihaknya, dan itu merupakan kewenangan dari penyelidik. Saya yakin bahwa dalam hal ini penyelidik atau pihak kepolisian sudah mengantongi nama pihak-pihak yang terlibat. Jika betul ada keterlibatan pihak lain, ini menjadi suatu tudingan yang serius. Artinya, apakah pihak kuasa hukum juga sudah memiliki informasi atau bahkan mungkin bukti motif apa yang kemudian melatar belakangi jika ada betul peristiwa pembunuhan? Ya, kami sebenarnya bisa dikatakan mengetahui dalam tanda kutip ya, berdasarkan berbagai informasi dan data yang kami terima. Tetapi kami tidak mau mendahului pihak kepolisian. Karena yang berwenang untuk menyatakan itu adalah pihak kepolisian. Kami sekedar hanya bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Tetapi juga kami butuh informasi yang lebih lanjut dari pihak kepolisian untuk kita olah bersama, analisa bersama. Karena ini menjadi menarik ketika kuasa hukum mendatangi Puspom TNI. Kita tahu juga sebelumnya pihak keluarga mendapat surat ataupun amplop coklat berisi gabus dengan sejumlah simbol, bunga, hati, dan juga bintang. Dan pada akhirnya banyak interpretasi di sini dan mengaitkan dengan identitas dari salah satu instansi kita. Ya, jadi dengan adanya amplop coklat yang berisi styrofoam berupa bunga Kamboja, kemudian hati, kemudian bintang, kami menganalisa sementara bahwa kenapa ada bintang. Kesimpulan sementara kami, kalau bintang itu berada di langit, berarti kan ada yang tertinggi di sini, ada petinggi di sini. Sehingga ini perlu diungkap siapa sesungguhnya mastermind dari kematian misterius ini. Apakah kemudian ada rencana dalam waktu dekat, memang betul sudah bersurat ke Mabes dan juga Puspom TNI, apakah ada rencana dalam waktu dekat akan mendatangi juga Polda Metro Jaya? Ya, kami juga akan mendatangi Polda Metro Jaya. Karena sampai sekarang pihak keluarga sejak peristiwa kematian misterius almarhum dan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga belum diberikan namanya SP2HP. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Yang kedua, pihak keluarga pun tidak pernah diberikan hasil otopsi lengkap. Tidak pernah diberikan? Tidak pernah diberikan sama sekali. Dan yang ketiga, hasil gelar perkara pun tidak pernah diberikan. Dari Pak Dwi mungkin Pak ingin ditambahkan? Sekarang itu HP tidak ketemu itu hal yang agak janggal. Dari beberapa yang kami tahu bahwa provider itu kan bisa diteliti, bisa dilihat dia ada di mana, Nah itu kan sebenarnya untuk sekarang kan nggak begitu sulit untuk mencari. Banyak ahli yang bisa membuka itu pembicaraan itu semuanya. Nah, dari situ akan terbongkar semuanya. Kantung belanjaan menggunakan tas, tapi di tangan kiri Arya Daru ada mungkin semacam handphone yang masih digenggam. Dia pegang. Terlihat cukup jelas ya. Masih dipegang. Masih dipegang oleh Arya Daru.
Arya Daru dan juga kantor Kemlu. Satu hal yang kemudian harus dibuka oleh polisi adalah rekaman CCTV di 3 lokasi. Sebelumnya kita tahu bahwa dalam konferensi pers, polisi belum memutar secara utuh CCTV yang kemudian disampaikan kepada publik. Apakah saat ini bisa diputar dan ditunjukkan kepada publik, Pak? Ini adalah video ketika Arya Daru dan 2 rekannya berinisial V dan juga D tiba di Mall Grand Indonesia pada pukul 17:52. Ya. Oke, ini Arya Daru, 2 rekannya, 1 laki-laki berinisial D dan 1 perempuan berinisial V. Oke. Jadi ini Mas Tipo. Jadi kita dapat informasi juga dari pertukaran informasi dengan Kompolnas. Oke. Kita sesuaikan dengan barang bukti yang ada bahwa ternyata korban ini sempat berkomunikasi dengan istrinya, izin pada istrinya untuk ke GI sendiri, ditanya sama siapa, sendirian. Oke. Aktivitasnya memang Arya Daru mencari pakaian? Ya, pakaian untuk yang nantinya dibawa ke tempat dinasnya yang baru. Oke. Dan ini salah satu tenan yang kemudian juga didatangi oleh Arya Daru. Karena tahun istrinya dia sendiri di sini. Oke. Oke, ini adalah momen di mana rekannya berinisial V dan juga Arya Daru ya? Terlihat memilih baju. Sedang memilih beberapa sampel baju yang akan dibeli untuk dibawa. Oke. Ya, dan rekan kerjanya membantu yang memilih ya. Dan di sini berdua ya. Untuk saudara D tidak terlihat. Oke, ketika di momen ini berdua saja. Ya, berdua saja. Arya Daru dan V. Saudari V. Oke. Oke, ini masih terlihat berdua ya? Iya. Rekannya satu lagi yang berinisial D masih belum terlihat. Oke, ini Arya Daru dan juga sudah ada saudara D ya? Ya. Mengunjungi salah satu tempat makan di GI. Ya. Untuk V sendiri sudah lebih dahulu tidak? Sudah duluan di situ. Sudah duluan di situ? Iya. Ya, ini terlihat dia. Oke, ini berdiri ya? Iya. Dan meninggalkan 2 rekannya. Terburu-buru. Iya. Oke. Ya. Dan memang langkahnya tergesa. Langkahnya sangat tergesa. Oke. Cukup sigap, cukup cepat ya langkahnya ya. Dan ini adalah momen ketika Arya Daru tadi keluar dari tempat makan dan membeli dasi. Ya. Ada semacam ekspresi mungkin, Mas? Iya, dari Arya Daru terlihat di situ tertawa atau senyum. Dan ini momentum ketika Arya Daru salah mengirim pesan. Ya. Di mana dia salah mengirimkan pesan. Ya. Kemudian 1 menit selanjutnya atau kurang lebih 21:17 istri almarhum juga langsung membalas dan juga berusaha menelpon, tapi tidak ada balasan dari almarhum Arya Daru. Driver taksi yang kami tanyai, dia sempat merubah arah tujuannya 3 kali. Sempat merubah arah tujuan 3 kali? Ya. Pertama dia awalnya ke Terminal 3 Soekarno-Hatta, baru 5 meter, berubah ke Gondang Dia, kos-kosan. Kemudian baru 20 meter berubah lagi ke kantornya, yaitu di Kemenlu. Oke. Baik. Dan berdasarkan analisa IT, waktu ini adalah waktu terakhir kami bisa mendeteksi ataupun mengetahui bahwa HP tersebut aktif. Kantung belanjaan menggunakan tas, tapi di tangan kiri Arya Daru ada mungkin semacam handphone yang masih digenggam. Dia pegang. Masih dibawa oleh Arya Daru. Tapi sudah tidak aktif. Iya. Oke. Kami juga sudah melakukan pencarian di lingkungan Kemenlu hingga di rooftop, namun tidak ada bekas HP rusak, HP jatuh atau HP dibuang. Kita lihat bisa di-play sedikit untuk lebih memperjelas. Terus. Oke. Terus. Ya. Ini terlihat cukup jelas ya. Masih dipegang oleh Arya Daru. Tim Dipo Investigasi melihat secara utuh rekaman CCTV di kos Arya Daru pada tanggal 8 Juli 2025 dari 4 sisi, mulai pukul 00.35 hingga pagi hari saat Arya Daru ditemukan tewas di kamarnya. Di sepanjang malam tidak terpantau aktivitas mencurigakan, tidak terlihat sosok yang masuk ataupun keluar dari kamar Arya Daru, dan tidak terlihat sosok yang turun ataupun naik ke bagian atas di kos Arya Daru. Polisi juga telah memperlihatkan seluruh rekaman CCTV yang berada di Mall Grand Indonesia dan kantor Kementerian Luar Negeri. Saya ingin tanyakan juga apa yang kemudian cukup ramai diperbincangkan ketika pihak kuasa hukum maupun keluarga dari Arya Daru mengungkap
bahwa ada satu amplop yang kemudian diberikan kepada pihak keluarga berisi beberapa simbol, mulai dari bunga, hati, dan juga bintang. Kami sudah berusaha untuk melacak dari informasi yang diberikan oleh keluarga, namun disayangkan informasi adanya surat ataupun barang tersebut kami terima setelah beberapa hari. Jadi kami menerima itu pun setelah ada konfirmasi ataupun info dari pihak dari Kompolnas. Yang pasti apapun yang disampaikan kepada penyelidik, pengaduan, informasi tetap kita tampung, kita terbuka. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini juga kepada orang tua kami, ya orang tua dari korban, kami akan sangat terbuka. Silakan datang ke Polda Metro Jaya, ya kita akan jelaskan segamblang-gamblangnya. Silakan tanyakan apa yang jadi keraguan Bapak. Dan kalau memang ada keraguan, Pak ini alat bukti ini, tunjukkan sama kami, kita akan coba sinkronkan, kita akan coba selidiki apakah benar itu ada kaitan dengan kematian korban.